Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua bermacam-macam kenikmatan. Salah satunya yaitu nikmat kesehatan. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertatap wajah meski masih lewat virtual. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibanna wan Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazah Lia izin memimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Selanjutnya, Ustazah Lia izin mengingatkan kembali aturan pembelajaran ketika teman-teman belajar bersama Ustazah Lia. Ada beberapa aturan yang harus teman-teman ikuti. Yang pertama, pastikan teman-teman mengikuti pembelajaran dari awal hingga tuntas. Kemudian yang kedua, pastikan teman-teman fokus mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Ustazah Lia. Kemudian yang ketiga, pastikan teman-teman duduk siap dan duduk tegap. Silahkan teman-teman mencari posisi duduk yang nyaman. Dan yang terakhir yang keempat, yaitu pastikan teman-teman merapikan kembali alat-alat yang sudah teman-teman gunakan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi fikih. Dan yang akan dibahas yaitu air dan jenis-jenisnya. Nah, ada 4 jenis air. Yang pertama yaitu air mutlak, kemudian yang kedua ada air mustakmal, dan yang ketiga ada air musyammas, dan yang terakhir yang keempat ada air mutanajis. Nah, kita akan membahas satu persatu 4 jenis air ini. Nah, untuk yang pertama yaitu ada air mutlak. Apakah teman-teman tahu air mutlak itu air apa? Apakah air mutlak ini suci dan bisa digunakan untuk bersuci? Ya, Ustazah Lia izin menginformasikannya ya. Nah, air mutlak adalah air suci dan juga dapat menyucikan. Nah, maksudnya bahwa zat air ini suci dan bisa digunakan untuk bersuci, untuk berwudu, ataupun untuk mandi, ataupun untuk membersihkan najis. Nah, air mutlak ini tidak berubah warna dan tidak berubah baunya. Nah, air ini masih alami dan tidak bercampur dengan zat-zat lainnya atau mengalami perubahan. Nah, menurut Ibnu Qasim Al-Ghazi ada 7 jenis air yang termasuk ke dalam air mutlak ini, yaitu yang pertama ada air hujan. Nah, air hujan ini berdasarkan firman Allah Quran surat Al-Anfal ayat 11 yang artinya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Nah, itu artinya air hujan ini adalah suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua ada air laut. Nah, air laut ini juga airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, laut itu airnya suci dan menyucikan dan halal juga bangkainya. Itu artinya air laut pun bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga ada air sungai. Nah, air sungai ini bisa digunakan untuk bersuci juga teman-teman. Nah, akan tetapi kita lihat kondisi sekarang ini, contohnya di Sungai Citarum, airnya kotor dan bercampur dengan zat-zat lainnya. Sebetulnya airnya itu
suci, akan tetapi lebih baik jika kita gunakan air yang lain seperti air yang ada di rumah kita jika memang masih ada air tersebut. Akan tetapi jika memang sudah kesulitan air sungai insya Allah suci dan dapat menyucikan tubuh kita, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada air sumur. Nah, air sumur ini juga suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Nah, air sumur ini biasanya ada di kamar mandi kita, teman-teman, yang keluar dari kamar mandi kita. Kemudian yang kelima ada air mata air. Nah, air mata air ini biasanya keluar atau muncul dari dalam tanah. Contohnya seperti air zam-zam. Kemudian yang keenam ada air salju atau air es seperti itu. Dan ketika es kemudian mencair, dan itu insya Allah akan suci dan bisa digunakan untuk bersuci oleh teman-teman. Dan yang terakhir yaitu ada air embun. Nah, air embun ini biasanya ada di pagi hari setelah malam hari dan biasanya berada di rumput-rumput, dan air ini suci dan bisa digunakan untuk bersuci oleh teman-teman. Nah, ketujuh macam air ini disebut sebagai air mutlak selama air ini masih pada sifat aslinya. Nah, bila air ini sudah berubah, maka ia tidak disebut kembali sebagai air mutlak dan hukum penggunaannya pun akan berubah. Nah, hanya saja perubahan air ini bisa tidak menghilangkan kemutlakannya apabila perubahan itu terjadi karena diam di waktu yang cukup lama. Nah, karena tercampur sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Seperti apa? Seperti debu contohnya, seperti lumut, atau pengaruh tempatnya yang berada di daerah yang mengandung banyak belerang. Dan air ini pun akan tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada air mustakmal. Nah, air mustakmal ini adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti wudhu, mandi, ataupun untuk menghilangkan najis. Nah, air mustakmal ini hukumnya adalah suci, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci jika airnya kurang dari 2 kulah. Lalu Ustazah Lia, jika airnya lebih dari 2 kulah atau 2 kulah pas itu bagaimana? Nah, jika airnya ini 2 kulah atau lebih, maka bisa menjadi suci dan bisa digunakan untuk bersuci, teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yaitu ada air musyammas. Nah, air musyammas ini adalah air yang tercampur dengan benda suci seperti daun, ranting, lumut, atau debu, dan air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak. Contohnya seperti besi ataupun tembaga. Nah, air musyammas ini hukumnya suci dan menyucikan. Itu artinya bisa digunakan untuk bersuci. Nah, hanya saja hukumnya itu makruh bila digunakan untuk bersuci. Tidak dosa, teman-teman, hanya makruh saja. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada air mutanajis. Nah, air mutanajis ini adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kulah atau volumenya mencapai 2 kulah atau lebih namun berubah salah satu sifatnya seperti warnanya, baunya, ataupun rasanya karena terkena najis tersebut. Nah, kalau air mutanajis ini, kalau air ini sedikit, contohnya airnya ada 1 ember. Nah, akan menjadi najis sebab tercampurnya dengan najis baik keadaan berubah ataupun tidak. Nah, maksudnya itu ketika teman-teman memiliki air 1 ember lalu terkena najis, contohnya terkena kotoran cicak. Nah, airnya itu tidak berubah warnanya, tidak juga berubah rasanya, tidak berubah juga baunya.
Nah, air ini tetap najis teman-teman karena terkena kotoran cicak. Nah, akan tetapi jika airnya itu banyak, lebih dari 2 kulah. Nah, ukuran 2 kulah ini yakni sekitar 200 liter air. Nah, jika airnya ini 2 kulah lalu terkena kotoran cicak. Nah, ini air yang 2 kulah ini tidak berubah rasanya, baunya ataupun warnanya, maka air ini tidak najis dan bisa digunakan untuk bersuci. Akan tetapi, jika air yang 2 kulah ini ketika terkena kotoran cicak, lalu baunya berubah, rasanya berubah, dan warnanya berubah, maka air ini menjadi najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti itu. Apakah teman-teman sudah paham? Semoga teman-teman paham ya. Nah, manfaat yang dapat kita ambil dengan mempelajari jenis-jenis air ini, kita dapat mengetahui jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk berwudu atau mensucikan diri. Nah, toharoh ini menjadi satu hal yang sangat penting dibahas dalam fikih Islam, karena toharoh ini adalah salah satu syarat diterima amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada proyek yang harus teman-teman kerjakan. Nah, proyeknya yaitu teman-teman menuliskan materi yang sudah tadi Ustazah Lia jelaskan di dalam buku tulis PAI. Ingat ya, di buku tulis PAI. Nah, lalu dokumentasikan tulisannya dalam bentuk foto dan kirimkan di grup Google Classroom di Mupel Fikih. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa dapat Ustazah Lia sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah Lia dapat bermanfaat untuk diri Ustazah Lia khususnya dan umumnya untuk teman-teman semua yang mendengarkannya. Nah, kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan informasi yang Ustazah Lia sampaikan. Ustazah Lia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.